Halo semua, selamat datang di alur cerita film Avon Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter yang sekarang masuk ke episode 3. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Previously on Shooter. I'll confess to trying to kill the president, but my wife and daughter are left alone. Off. Do yourself a favor, take your emotion out of it. Deal. I'm gonna do what I do best. I'm gonna hunt. Di awal film, Bob yang sudah keluar dari penjara pergi ke supermarket. Di sana ia menyembunyikan wajahnya dengan mengenakan sebuah topi yang baru saja ia beli. Namun ibu pemilik toko meminta Bob melakukan pembayaran terlebih dahulu dan kemudian identitasnya diketahui di sini. Ibu pemilik toko pergi ke belakang untuk menelpon kepolisian. Di sana Bob yang menyusul dari belakang mencoba menggagalkannya. Tiba-tiba saja suaminya datang membawa senapan dan Bob meyakinkan jika ia tidak akan melukainya. Dan kemudian inilah aksinya. Di pagi itu Kapten Johnson sedang di parkiran dan hendak menaiki mobilnya. Di sana terlihat Bob yang sedang membidik dan menelponnya. Terjadilah perseteruan sengit antar mereka. Bob sebenarnya hanya ingin meminta Johnson mengungkap siapa di balik ini semua. Namun Johnson masih diam dan tidak mau berbicara kepadanya. Ia berdalih jika dirinya bekerja di Homeland Security. Bob bisa saja meledakkan kepala si Johnson pagi itu. Dan inilah peringatan Bob jika Johnson dan anak buahnya berani menyentuh keluarganya. Di kantor FBI, Johnson membeberkan kemampuan Bob selama ia masih menjadi bawahannya dulu. Ia memiliki kemampuan intelijen dan mampu menghilang serta berpindah tempat secara tepat dan sangat sulit untuk dideteksi. Dan Bob juga pernah membunuh hampir 400 teroris selama ia melakukan misi 3 tur di Afghanistan. Nyatanya itu semua adalah akal licik Johnson, karena semua ini adalah kebohongan semata yang direkayasa si Johnson. Karena ketika Johnson mengatakan kepada orang-orang terlibat dalam masalah ini, Bob pagi ini akan membunuhnya karena Johnson sudah menjebaknya. Dan orang-orang yang terlibat akan menjadi sasaran empuk Bob atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Jack Pine bertanya kenapa Bob tidak pergi ke media dan mengatakan sejujurnya. Johnson menjawab karena Bob saat ini tidak memiliki bukti kuat kejahatan mereka. Dan titik lemah Bob adalah keluarganya yang sangat ia sayangi. Dan mereka berniat untuk menggunakan itu sebagai umpan. Di dalam sebuah hutan, Bob sedang berlatih fisiknya serta menguji ketajaman dalam menembak untuk rencana besar kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Scene kemudian berpindah ke Julie yang sedang pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dan secara mengejutkan ia ditelepon oleh Bob. Tentu saja FBI terus mengawasi Julie dan percakapannya di telepon dengan Bob sudah mereka sadap. Tiba-tiba saja seseorang menabrak Julie dan menumpahkan minumannya dan membuat Julie pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Di sana secara mengejutkan Bob datang mengejutkan Julie. Bob mengatakan jangan pernah mengatakan nama Isaac Johnson kepada media. Bahkan membocorkan mereka ke media juga tidak berubah apa-apa. Karena Bob belum memiliki banyak bukti. Terlebih nyawa Julie dan Mary menjadi ancaman. Bob berjanji akan membawa mereka pergi ke luar negeri. Dan Bob akan fokus untuk mencari penembak presiden Ukraina sebenarnya. Julie mengatakan jika Memphis terlihat berbeda. Dan Bob kemudian menyuruh Julie untuk mengatakan kepada Memphis menyelidiki seorang polisi yang bernama Timmons yang mengaku telah menembaknya. Kemudian Bob berpesan untuk Mary agar ia tidak melupakan kisah Musa Kala. John mengetahui jika Bob berada di toilet dan meminta FBI untuk ke sana. Dan untungnya saat petugas memeriksa di dalam toilet tidak ada lagi Bob di sana. Akan tetapi saat di luar Bob bertemu dengan seorang polisi. Dan dengan terpaksa Bob melumpuhkan polisi tersebut dan melucuti seluruh senjata dan HT milik polisi itu. Julie yang dicurigai dibawa ke FBI. Di sana tentu saja ia tutup mulut kepada Johnson. Dan saat di dalam lift Julie bertemu dengan agen Memphis. Kemudian disinilah Julie meminta agen Memphis untuk menyelidiki Timmons seperti yang dikatakan oleh Bob. Kembali ke Bob yang sekarang menelpon Casper, teman dekat dari Alexander, yang ternyata dia adalah perempuan. Bob meminta Casper membawa keluarganya pergi ke luar negeri. Dan Casper meminta upah $1.000 untuk pekerjaan ini. Dan kita melihat jika agen Memphis sedang meminta izin kepada atasannya untuk menyelidiki Kyle Timmons. Berlanjut Jack Pine yang menemui Johnson.
Di sana Jack mengatakan jika pihak Rusia masih ketakutan jika kejahatan mereka terungkap karena bom masih hidup. Misum sebagai atasan mereka menyuruh John dan Jack Pine menyelidiki Dimitri yang menjadi kunci kejahatan mereka. Kemudian kita bisa melihat jika agen Memphis mulai menyelidiki Timon di sebuah bar. Di sana Timon terpojokkan dengan pertanyaan yang dilontarkan agen Memphis kepadanya. Diketahui Timon sewaktu itu dalam keadaan tidak bertugas sebagai polisi saat menembak Bob. Dan ia memiliki riwayat kotor sebagai polisi dan diklaim sebagai pemabuk handal. Kembali ke Bob yang mendatangi sebuah rumah sakit veteran perang. Big Ron. Dia bertemu dengan temannya dulu sewaktu di satuan tentara yang bernama Big Ron. Di sana ia terkejut karena Bob dengan bebas berkeliaran karena statusnya saat ini adalah sebagai buronan. Bob meminta Big Ron memberikannya sebuah barang yang ditulis di sebuah kertas. Tentu saja hal itu membuat Big Ron mengusir Bob dari tempat tersebut. Saat Bob pergi dari rumah sakit, ia dicurigai oleh polisi yang berada di sana. Dan dari arah belakang, Big Ron memanggil Bob dan memberikannya barang yang sebelumnya ia minta. Bahkan Big Ron juga sudah mengubah nomor serisnya sesuai dengan nomor seri milik Bob. Di perjalanan rupanya terjadi razia polisi. Sempat tidak diberikan jalan, namun Bob yang pintar tetap saja lolos dari hadangan mereka. Di kantor FBI sendiri, agen Memphis mendapatkan telepon dari Bob yang memintanya untuk segera menyelidiki lebih dalam Timmons yang mengaku telah menembaknya dan tidak mau mengambil resiko. Di sebuah rumah, Jack Pine menyekap Timmons karena dirinya telah membocorkan rahasia kepada FBI. Dan inilah yang kemudian terjadi. Ask me if don't kill me. I didn't tell her anything. Agen Memphis yang pulang dari kantornya terkejut karena Bob yang sudah duduk santuy di rumahnya. Dan saat Memphis hendak mengambil pistolnya, Bob mengancam jika dirinya akan lebih cepat 3 kali lipat dibanding dirinya. Bob hanya memberikan sebuah kabar jika ia baru saja menemukan mayat Timmons. Dan tentu saja bukan dirinya yang telah membunuh Timmons. Bob mengatakan jika dirinya telah dijebak Isaac Johnson dengan dalih meminta tolong menganalisis kemungkinan sniper yang akan menembak presiden. Kemudian Bob menyuruh Memphis menyelidiki seorang penulis yang bernama Kailina Ordenko yang tewas setelah menerbitkan sebuah novel yang berjudul Red Hills. Kemungkinan besar yang bisa mereka lihat sekarang adalah sebuah konspirasi Rusia yang menggunakan Amerika untuk membunuh presiden Ukraina, dan mereka harus membuka fakta itu kepada seluruh media. Bob kemudian kembali ke campnya dan memburu sebuah rusa. Di sana Bob melakukan sebuah rencana di mana ia memotong sedikit rambutnya dan membuat sebuah bom dengan bubuk mesiu yang ia punya. Dan tak lupa juga ia menggabungkan bom buatannya dengan sebuah benda yang didapatkan dari Big Ron sebelumnya. Di kantor FBI sendiri, Memphis meminta informasi tentang Dimitri yang sebelumnya ditangkap oleh Johnson dan Homeland Security. Johnson yang mulai curiga dengan pergerakan Memphis mengatakan jika ia dan anggota Homeland tidak menemukan informasi baru dari Dimitri. Hari itu Bob kembali ke supermarket. Di sana ia dengan sengaja menampakkan wajahnya ke penjaga toko. Dan benar saja pemilik toko itu segera menghubungi FBI. Di sana John yang mengetahui kabar itu melarang FBI untuk bergerak dulu karena di sana Bob bersembunyi di sebuah hutan yang sangat luas. Ternyata hal itu memang rencana licik Johnson yang menyuruh Jack Pine menangkap Bob terlebih dahulu sebelum FBI. John kemudian menemui Julie dan meminta lokasi tepatnya camp milik Bob di hutan. Julie yang terus ditekan dan diancam untuk ditangkap mengungkapkan jika ada sebuah pondok milik Bob di tengah hutan sana. Jack Pine dan yang lainnya lalu pergi ke hutan untuk memburu Bob. Namun saat sampai di pondok milik Bob, ia berfirasat buruk dan memutuskan untuk segera mundur dari sana. Akhirnya satu pasukan dikerahkan FBI untuk menyerbu tempat ini. Namun ternyata di pondok itu tidak ada lagi Bob di sana. Kemudian dari arah luar, Bob mulai menembaki mereka yang berada di dalam pondok. Hingga kemudian duel sniper pun tersaji manis di adegan ini. Bob yang tertembak meledak karena ia mengenakan rompi bunuh diri. Di sana mereka menemukan tulang belulang dan juga serpihan rambut serta pinggul titanium sesuai dengan nomor seri milik Bob. Dan atasan FBI cukup yakin dengan kematian Bob tersebut. Namun Memphis masih meragukan jika Bob sudah meninggal dunia. Di rumahnya Mary nampak sedih dengan kematian ayahnya.
Di sana Julie bertanya kepada Mary tentang kisah Musakala sesuai dengan pesan Bob kepada Julie tempo lalu. Mary mengatakan jika di Musakala ayahnya menyelamatkan Isaac Johnson dan ayahnya akan menjadi hantu. Saving Isaac wasn't the best part. Daddy had to be a ghost. Dan di akhir episode ini terlihat Memphis dan anggota FBI yang lain sedang olah TKP di pondok yang sebelumnya ditinggali oleh Bob. Dan kemudian kita bisa melihat kenyataan yang mengejutkan jika Bob masih hidup dan menelpon Memphis. I got someone got killed. Well, then the good news is I'm already dead. Dan kemudian film ini berlanjut ke episode berikutnya.